Ini tugasnya fasilitasi penyusunan rencana mitigasi perubahan iklim, terus peningkatan kapasitas daerah, fasilitasi IGRK, pelaksanaan pemantauan fasilitasi, pelaporan dan validasi aksi sumber daya, kemudian pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Bapak Ibu mungkin masih sudah mengenal istilah-istilah ini. Ada yang sudah, nanti selanjutnya, next. Nah ini wilayah kerja kami Bapak Ibu. Kami itu kantor pusatnya di Sediang, kemudian terbagi dari 3 seksi wilayah. Seksi wilayah 1 itu meliputi wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dan mungkin akan berubah lagi karena ada SOTK baru kayaknya dari perpisahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Next. Nah, apa itu perubahan iklim? Ini banyak sekali sebenarnya, tapi saya ambil salah satunya, yaitu berubahnya iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik langsung atau tidak langsung, sehingga menyebabkan kondisi atmosfer berubah. Biasanya dalam periode waktu 30 tahun. Next. Perubahan iklim itu menyebabkan peningkatan suhu atmosfer, perubahan pola atmosfer, pola suhu, kemudian peningkatan suhu air laut. Dalam gambar distimulasikan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi, adanya peningkatan panas di tahun 2023 merupakan panas terpanas di sepanjang sejarah berdasarkan data dari C3S. Nah ini kenaikan suhu pada tahun 2023 dalam setahun di atas 1,5 derajat Celcius. Kemudian suhu laut mencapai rekor tertinggi di 2023 21,24, kemudian tercatat lagi di 3 Februari 2024 mencapai 21,05. Dari pertanian, gagal panen, kekeringan, kemudian dari kehutanan, ekosistem akan hilang, kemudian air, kesehatan, pulau-pulau kecil atau pesisir laut, tingkat pasang air laut akan bertambah sehingga kemungkinan mereka akan tenggelam. Dan kejadian-kejadian itu sudah terjadi saat ini. Next. Dampak dari perubahan iklim yaitu kejadian bencana hidrometeorologi yang di Sulawesi, di Makassar juga sering banjir terjadi perubahan iklim. Next. Nah, badai-badai siklon juga akan sering bermunculan seiring adanya pemanasan global ini. Ini contoh Bapak Ibu. Next. Nah, perubahan iklim dan bencana, IPCC itu melaporkan bahwa perubahan iklim akan menyebabkan perubahan frekuensi, intensitas, cakupan spasial, durasi, dan waktu kejadian kondisi cuaca dan iklim ekstrim. Lama-kelamaan akan gerah. Iya. Itu contoh sederhananya gas rumah kaca. Begini Bu.
yang gas rumah kaca menahan panas yang di bumi sehingga tidak bisa keluar. Dan kalau gas-gas tersebut sudah di atas atmosfer, sudah tidak bisa berubah dia tinggal putar-putar di atas. Bayangkan semakin tahun semakin banyak gas di atas, dia cuma terputar di sekitar atmosfer tersebut. Semakin tebal gas rumah kaca di atas. Ini sebagai contohnya lagi, dari tahun ke tahun grafiknya semakin meningkat. Panas bumi semakin tinggi. Di Kompas Litbang, kondisi parameter pemanasan global, di mana karbon dioksida meningkat 12% di tahun 2022, kemudian kenaikan suhu meningkat 25%, lapisan es menurun karena panas tuh, makanya dia menurun. Kalau daerah kita banjir, kita naikkan rumah, itu sudah termasuk adaptasi. Itu contoh sederhananya. Nanti saya kasih gambaran sebagian foto-foto untuk mempermudah contoh kegiatan apa yang dimaksud dengan adaptasi. Kalau mitigasi di sini artinya kata kuncinya itu pengurangan emisi. Misalnya Bapak Ibu, kita rajin mengolah sampah, terus melakukan penanaman, sederhananya. Next. Nah, komitmen Indonesia dimulai di 2015 Bapak Ibu. Ada namanya Paris Perjanjian. Dokumen itu dinamakan NDC. Kalau bahasa Makassarnya National Determinasi Contribution. Kemudian berlanjut sampai sekarang ini Indonesia menetapkan dokumen namanya Indonesia Volume 2023 yang menjadi pusat perhatian, yaitu ketahanan ekonomi, kemudian ketahanan sosial dan sumber penghidupan, ketahanan ekosistem dan landscape. Problem itu singkatnya wilayah paling rendah RW atau dusun, yang paling tinggi kelurahan atau desa, di mana masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan